Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Umi Halwati selaku dosen metodologi studi Islam, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami Fakultas Dakwah Prodi PKI Afirmasi IAIN Purwokerto. Di sini perkenalkanlah saya Esti Yuliamah dan Suyono akan mempresentasikan materi ke-7, yaitu tentang sejarah dan perkembangan studi Islam. Pengertian perkembangan studi Islam. Secara etimologi, perkembangan di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, perkembangan artinya perihal berkembang. Studi menurut KBBI yaitu penelitian, ilmiah, kajian atau telaahan, dan suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Islam dari bahasa Arab yaitu Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmuwan merupakan orang yang ahli atau banyak pengetahuan tentang suatu ilmu. Muslim berasal dari bahasa Arab yaitu Muslim secara harfiah berarti seseorang yang berserah diri kepada Allah, termasuk segala makhluk yang ada di bumi dan di langit. Kata Muslim dapat diartikan sebagai penganut agama Islam. Sedangkan secara terminologi, perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim merupakan sebagai aktivitas yang bergerak dalam perkembangan studi Islam, yang perlu mengetahui sejarah perkembangan studi Islam untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya sejarah studi tersebut juga berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai langkah serta sebagai jalur langkah yang menentukan dalam mempelajarinya, serta mengerti perkembangan apa saja yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang memajukan studi untuk mengembangkan ilmu dari dahulu sampai sekarang ini, dan juga untuk mengetahui cara atau pendekatan apa saja yang digunakan dalam perkembangan studi Islam. Perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim ada 4 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan, dimulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern, dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Kemudian periode kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim. Yang pertama yaitu periode klasik, dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini Islam dibagi menjadi 2 fase. Pertama yaitu fase ekspansi, integritas dan puncak kemajuan. Di zaman inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai Spanyol di barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. Di masa inilah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik di bidang agama, non-agama maupun bidang kebudayaan Islam. Zaman fase ini menghasilkan ulama besar seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya tahun 1291 Masehi, Baghdad dapat dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagu. Yang kedua yaitu periode pertengahan, dimulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini ada 2 fase, yaitu fase pertama kemunduran sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi.
Zaman ini desentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase kedua yaitu 3 kerajaan besar, sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai zaman kemajuan dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Safavid di Persia, Kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Ciri-ciri periode ini, kekuasaan politik terpecah dan saling bermusuhan. Akhirnya, Napoleon di tahun 1798 Masehi menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam terpenting. Yang ketiga, periode modern, tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaruan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam, di antaranya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti India, Turki, dan Mesir. Ada beberapa tokoh pada zaman ini antara lain yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, H.A.R. Hib, dan Muhammad bin Abdul Wahab, dan Abdul Muhammad Iqbal. Periode keempat yaitu periode kontemporer. Mengamati perkembangan Islam kontemporer, sedikitnya ada 5 tren besar yang dominan, antara lain yaitu fundamental, kelompok pemikir yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Gagasan utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali kepada sumber asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan menyerukan untuk mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Para pemikir yang mempunyai kecenderungan tersebut antara lain yaitu Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb al-Maududi dan lain-lain. Yang kedua yaitu tradisionalistik atau salaf. Kelompok pemikir ini yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Namun demikian, berbeda dengan kaum fundamental yang sama sekali menolak modernitas dan membatasi pada kaum Khulafaur Rasyidin. Tapi kelompok tradisional justru melebarkan tradisi pada seluruh salaf as-salih dan tidak menolak pencapaian modernitas, sehingga mereka masih mau mengadopsi dari peradaban luar, tapi dengan syarat sedemikian itu harus disesuaikan dengan syariat Islam terlebih dahulu. Kecenderungan tersebut dapat dijumpai pada pemikiran Husain Nasr, Mutahari Naqib al-Atas, dan Ismail Faruqi. Yang ketiga yaitu reformistik. Kelompok pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya dan tradisi yang bagus dan mapan. Namun, tradisi-tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap survive dan diterima dalam kehidupan modern. Kecenderungan pemikiran ini dapat dijumpai pada pemikir-pemikir reformis seperti Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer. Yang keempat yaitu post-tradisionalistik. Kelompok pemikir yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini tidak berbeda dengan kelompok reformistik, yaitu keduanya sama-sama mengakui bahwa warisan tradisi Islam sendiri tetap relevan di era modern. Namun, bagi post-tradisional, relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tapi harus lebih dari itu, yaitu dekonstruktif. Inilah pembeda antara reformistik dan post-tradisionalistik. Kecenderungan ini tampak jelas pada pemikiran tokoh seperti Arkon, Jabiri, dan Syahrul, dan lain-lain. Terakhir yaitu modernistik.
Kelompok pemikir ini yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini, agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman, sehingga harus dibuang dan tidak ditinggalkan. Yang masuk dalam kelompok ini umumnya adalah para tokoh muslim yang banyak mengkaji dan dipengaruhi pemikiran marxisme seperti Qasim Ahmad, Thayyib Zaitaizini, Abdullah Arwi, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.